Bismillahirrahmanirrahim. ini dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, ini kita gabungan antara kelas 1 Abu Bakar dan kelas 1 Abdurrahman. Waalaikumsalam. Ya, ini kita gabungan ya. Kita gabungan 2 kelas ya. Jadi tidak usah lagi bingung kenapa ini teman-teman yang ada yang lain. Nah, kita gabungan ya, gabungan. Yang ustazahnya lagi tidak dapat belajar hari ini, jadi digabung dengan kelas Abu Bakar. Ya baiklah, karena sudah 8.54, kita mulai sudah nak ya. Nah, marilah kita buka dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi yang kelas 1 Abu Bakar sudah berdoa sebelumnya nak ya. Jadi ustazah tinggal menyambung. Nah, baiklah, sudah disiapkan ke buku tematiknya nak? Sudah. Disiapkan? Oke, kalau sudah disiapkan. Sudah disiapkan buku tematiknya. Coba dulu. Tepuk konsentrasi, ayo. Tepuk konsentrasi. Ustazah. Ya. Apa yang ini? Ibu. Buku tema 6, subtema 4. Sudah ada kah buku tema 6-nya? Sudah disiapkan? Ustazah, ada yang beda kelas. Iya, beda kelas memang mah. Kita gabungan Rial, gabungan kelas 1 Abu Bakar dengan kelas 1 Abdurrahman. Tidak usah lagi bingung, kita gabungan, kelasnya digabung ya. Nah, hari ini mereka juga belajar tematik. Nah, jadi sama jadwalnya. Ayo, disiapkan sudah buku tema 6-nya, nak? Sudah disiapkan nggak buku tema 6-nya? Sudah, tunggu ya. Ustazah. Apa, nak? Udah. Ustazah, halaman berapa itu bukunya? Ya, bentar. Tema. Ya. Aku enggak ada. Tuh. Sudah habis kelas materi hari ini. Tema 6. Nah, tema 6. Sudah dibuka kah tema 6, nak? Sudah. Halaman berapa, Ustazah? Halamannya 42. Halamannya berapa, Ustazah? 142. Halaman Ustazah. Sudah kah? Halaman berapa, Ustazah? 142. 142. Ustazah. Ini kau, Ustazah. Tema 6, nak, tema 6. Ini, Ustazah. Mana? Coba diangkat bukunya. Lihat Ustazah. Ya, materi yang sudah kita bahas kemarin ya. Ya, betul. Ya, itu sudah kita bahas kemarin. Ustazah hanya mengulang kembali. Itu adalah salah satu bentuk. Halaman berapa, Ustazah? 142. Coba dengar Ustazah, nah, biar tidak diulang-ulang lagi ya. Nah, Ustazah, halaman 142. Sudah dibuka semua? Nah, di situ kita sudah pernah bahas ya. Halaman berapa? 142. Jadi ini sudah kita pernah bahas. Ustazah hanya mengulangi kembali di sini tentang
menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kenapa kita harus menjaga lingkungan? Harus menjaga lingkungan. Ayo. Bersih. Ya, agar Bersih dan tidak kena. ya, agar bersih dan tidak kena virus. Good job. Apalagi selain itu? Lingkungan bersih. Ya, lingkungan bersih udah. Nah, apa lagi? Supaya Sehat. Kalau bersih berarti sehat ya. Kalau bersih berarti sehat. Nah, jadi kenapa kita harus menjaga lingkungan supaya bersih ya, supaya sehat ya, supaya tidak ada lalat berserakan, kuman-kuman juga tidak bertebaran ya, dan kita terhindar dari penyakit. Makanya kenapa kita harus menjaga kebersihan. Nah, bukan hanya di lingkungan ya, bukan hanya di lingkungan luar saja, bukan hanya di lingkungan misalnya di teras rumah, bukan hanya di halaman rumah, tetapi kebersihan dalam rumah juga harus diperhatikan. Contohnya kebersihan kamar. Nah, siapa di sini yang bangun tidur tidak membereskan tempat tidurnya? Ada nggak? Tempat tidur. Ya. Nah, kalau misalnya ada, nanti setelah ini dan mulai hari ini sampai besok harus dibereskan ya, harus dibersihkan, bantalnya disimpul, kemudian tempat tidurnya disapu ya. Nah, disapunya pakai sapu lidi, bukan sapu ijuk ya. Nah, pakai sapu lidi biar bersih. Nah, usahakan setelah bangun tidur dibersihkan, dibereskan tempat tidurnya. Kebersihan diri juga harus dijaga ya. Menggosok gigi berapa kali dalam sehari? Ya, minimal 2 kali, maksimal 3 kali ya. Jadi kalau bangun tidur jangan langsung ambil makanan. Nah, bangun tidur nggak boleh langsung ambil makanan. Misalnya bangun subuh habis sholat subuh. Nah, belum sikat gigi, usahakan gosok gigi dulu nah ya. Nah, baru sarapan. Lebih bagus lagi kalau sarapannya setelah mandi biar fresh ya. Oke, di sini kalau kelas 1 Abdurrahman ini Ustazah nggak tahu materinya sampai sini kah juga nak? Sampai di mana materinya? Iya. Sampai di situ juga ya? Iya. Ya. Nah, kita lanjut halaman setelah itu 142 halaman 143. Ini Ustazah mengulang materi ya, karena materi kita hampir selesai. 143, sudah dilihat halaman 143? Sudah? Nah, coba halaman 143, Hasbi dibaca. 143. Ayo dibaca Hasbi. Mereka akhirnya sampai di rumah teman ibu. Salman, ini Tante Dina, kata ibu. Assalamualaikum Tante. Kata Salman sambil menepuk Tante Dina. Waalaikumsalam, silakan masuk, jawab Tante Dina. Salman mengamati rumah Tante Dina. Banyak benda yang terbuat bahan alam menentukannya. Ya, tadi sudah dibaca ya sama Hasbi ya, sama teman kalian ya. Nah, sudah dilihat semua ya halaman 143. Nah, coba perhatikan tadi itu rumahnya siapa? Tante Dina. Iya, rumahnya Tante Dina. Nah, rumahnya Tante Dina. Nah, tadi di situ siapa yang memperhatikan, siapa yang berkunjung ke situ tadi? Ya, Salman. Nah, kemudian di rumah Tante Dina ada apa? Salman. Ada apa? Yang terbuat bahan. Ya, benda-benda, banyak benda yang terbuat dari bahan alam. Kita
sudah pernah praktek menggunakan bahan alam. Coba bahan alam, apa saja bahan alam? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, banyak ya. Ada daun kering. Nah, bahan alam. Kemudian kering, ada biji-bijian. Nah, telur. Apa lagi? Ya, biji kacang hijau itu bisa dijadikan sebagai hiasan. Nah, bahan alam itu bisa digunakan sebagai karya atau biasa jadikan sebagai hiasan ya. Coba lihat di situ tempat tisu, gambar tempat tisunya itu menggunakan bahan bahan alam ya. Nah, kemudian bingkai fotonya juga dari kayu, itu bahan alam. Apa lagi? Nah, bingkai Asmaul Husna yang ada tulisan Allahu. Nah, bingkainya juga menggunakan bahan alam. Nah, jadi bahan alam itu bisa digunakan sebagai karya ya, sebagai prakarya atau sebagai hiasan. Ya, silakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, coba lagi dibuka halaman 144. 144. Sudah dibuka? Aku setiap hari. Nah, di situ ada gambar poster ya. Nah, ada gambar poster. Nah, apa itu poster? Ada yang tahu apa itu poster? Nah, jadi poster itu berisi tentang penjelasan atau sesuatu yang ingin disampaikan ya. Nah, jadi di dalam poster itu ada hal yang ingin disampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, coba lihat posternya, poster yang ada di bukunya ya. Nah, perhatikan poster yang ada di sini. Nah, ini adalah poster bunga ya, poster gambar bunga. Nah, kemudian di situ ada tulisan apa? Aku setiap hari. Aku setiap hari. Jadi pesannya apa yang ingin disampaikan di situ? Ya, nah jadi pesan yang ingin disampaikan di situ bahwa kita diperintahkan untuk menyiram bunga setiap hari ya. Nah, kita diperintahkan, kita diminta untuk Merawat bunga. ya, betul sekali. Good job ya. Kita diperintahkan untuk merawat bunga. Kita diminta untuk memperhatikan tanaman. 144 nak. Nah, jadi kita di situ diminta untuk merawat tanaman ya. Jangan hanya misalnya ada bunga di halaman rumahnya, tapi tidak pernah disiram. Nah, jadi akhirnya mati. Nah, itu berarti tidak dirawat. Nah, kalau kita menanam bunga, berarti kita harus merawatnya ya. Tidak dirawat. Jadi pesan yang ingin disampaikan halaman 144 nak. Nah, pesan yang ingin disampaikan dalam poster adalah kita diminta untuk merawat tanaman. Nah, siramlah aku setiap hari. Nah, seperti itu ya. Coba perhatikan. Oh ya, di sini ada poster. Aku nggak gerak. Nah, ini ada poster ya. Nah, di sini coba perhatikan, sudah kelihatan di layar kan, Nak? Sudah kah? Belum.
Berarti jaringannya lagi kurang bagus. Ada cuma 10. Udah kelihatan kan, Nak? Udah. Videonya sudah kelihatan? Udah. Nah, perhatikan video ini ya. Perhatikan video. Ini adalah poster. Nah, karena ini masa pandemi, jadi kebanyakan posternya tentang ini poster. Sementara nggak suaranya, Nak? Kok bisa kayak gini saya? Ada. Kedengaran nggak suaranya? Itu kadang sambil minum. Minum sambil nayangin. Ini sudah 100%. Oke, perhatikan kembali. Cari. Si. Nah, ini ya. Ini langkah-langkah membuat poster. Perhatikan ya, langkah-langkah membuat poster. Menentukan tema, apa temanya. Bentar ya, jaringannya lagi ini. Nah, perhatikan ini, Nak, perhatikan. Coba yang lain, duduk anak soleh-soleha. Duduk anak soleh-soleha. Nah, coba perhatikan Ustazah ya. Perhatikan di layarnya. Nah, di sini nanti tugasnya kalian membuat poster ya. Nah, makanya perhatikan Ustazah. Di sini ada langkah-langkah membuat poster. Pertama, menentukan tema dan tujuan. Maksudnya apa? Tema itu seperti ini, nah, tema. Misalnya, mana? Diam dulu, Nak ya. Diam dulu ya. Semua diam dulu. Nah, misalnya temanya saya mau membuat tema tentang menjaga kebersihan ya, atau itu tema ya, menjaga kebersihan, atau saya mau membuat tema tentang prokes ya. Nah, prokes. Didengarkan suara Ustazah, Nak? Dengar. Misalnya saya mau membuat poster tentang prokes ya. Prokes, apa tuh prokes? Ustazahnya kasih ke sini. Apa tuh prokes? Ustazah kasih ke situ memang. Protokol kesehatan ya. Nah, jadi misalnya kalian mau membuat misalnya ya, tema itu ya, temanya tentang prokes. Nah, temanya tentang protokol kesehatan. Nah, kemudian tujuan, apa itu tujuan? Tujuan itu hal yang ingin dicapai dari poster itu. Jadi tujuannya saya membuat poster itu supaya orang-orang mau melakukan protokol kesehatan. Buat poster kan. Kemudian yang kedua, kalimat yang singkat, jelas dan menarik. Jadi kalimatnya tidak usah panjang-panjang, nah ya. Kalimatnya tidak usah panjang-panjang. Misalnya di situ ada gambar cuci tangan. Ada gambar cuci tangan. Nah, kan tadi temanya prokes. Kemudian gambarnya adalah mencuci tangan. Kira-kira kalimat yang bagus di situ apa, Nak? Yang pendek saja. Apa kira-kira? Ayo. Apa? Apa kan? Apa? Masker. Oh, pakai masker. Kan di situ Ustazah taruh cuci tangan. Cucilah tangan. Ya, cucilah tangan ya.
tangan ya. Nah, karena di situ adalah tentang karena temanya adalah prokes, kemudian di situ halaman 144. Nah, untuk posternya halaman 144. Ini penjelasan Ustazah ya. Nah, karena di situ adalah temanya adalah prokes, kemudian gambar posternya mencuci tangan, berarti di situ diminta untuk mencuci tangan. Berarti kalimatnya boleh seperti inilah, cucilah tangan ya, cucilah tangan. Kemudian pakailah gambar dan warna yang jelas. Nah, coba lihat. Nah, kalian menggunakan gambar yang jelas. Kalau misalnya gambarnya mencuci tangan, berarti gambarnya juga harus mencuci tangan. Nah, kalau misalnya temanya masih tentang prokes, kalau kalian mau menggunakan pakai masker, berarti kalian menggambar itu sesuai dengan menggunakan masker. Nah, kemudian untuk lebih menarik maka alangkah baiknya diberi warna ya, jangan lupa diwarnai supaya gambarnya menarik. Sampai di sini paham? Coba lihat contoh-contohnya. Nah, perhatikan. Merahnya. Perutnya mana perut? Mulutnya mana mulut? Ini ya, coba lihat. Videonya mana itu? Ini videonya sedang membuat poster. Diperhatikan Naya, diperhatikan. Apa yang disiapkan? Pensil, penghapus, dan alat mewarnai. Nah, di sini contohnya poster tentang kebersihan. Nah, coba lihat gambarnya. Ini tentang buang sampah ya. Karena dia posternya temanya tentang kebersihan. Halaman berapa? 144, Nak. Ini Nami. Oke. Ya, sudah ya. Ini kami tulis apa Ustazah? Tunggu ya, tunggu. Nah, tadi itu sudah ya video tentang membuat poster. Nah, jadi poster itu ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, tujuan dari membuat poster adalah ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, tadi sudah ada contohnya tentang kebersihan. Kalau posternya tentang kebersihan, kemudian gambarnya tentang buang sampah. Nah, kalau misalnya tentang tema kebersihan, kemudian gambarnya di situ misalnya Hasbi sedang membuang sampah, atau misalnya di situ Rio sedang membuang sampah. Berarti di situ kita diperintahkan untuk buang sampah. Ya, buang sampah. Ya, buang sampah di mana? Ada tempatnya. Ada tempatnya. Berarti kita dilarang membuang sampah selain di tempat sampah. Itu dilarang buang sampah di sembarang tempat. Nah, kita diminta untuk buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Misalnya sementara di jalan, naik motor, kemudian ada pembungkus makanan yang kalian pegang sebelumnya habis, dibuang saja di jalan. Sementara jalan di atas motor itu
Boleh nah ya, kita harus buang sampah tempatnya. Nah, itulah tujuan dari poster. Ada pesan yang ingin disampaikan ya. Pesannya tadi kita diminta membuang sampah pada tempatnya, dilarang buang sembarangan. Seperti itu ya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Betulan ini ada. No. Oke, coba. Nanti tugasnya membuat poster, Naya. Tugasnya membuat poster. Nah, yang kelas 1 Abdurrahman nanti buat posternya, dipoto, dikirim sama ustazahnya atau dikirim di grupnya. Yang kelas 1 Abu Bakar membuat poster, dikirim di grupnya ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, coba ustazah mau bertanya. Ada yang mau bertanya kah? Ya, ada. Ada? Kalau enggak ada yang bertanya, ustazah yang bertanya. Enggak ada yang bertanya? No. Oke, kalau enggak ada yang bertanya, ustazah yang bertanya. Coba tadi. Nah, di situ sudah kita bahas tentang poster. Nah, langkah pertama kalau kita mau membuat poster, apa yang pertama langkahnya? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa? Ayo. Asifa. Oke, Asifa, apa yang pertama? Apa? Iya, good job ya. Menentukan tema ya. Kalau kita mau membuat poster, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan tema ya. Nah, tema contohnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh tema? Muhammad Rial, apa Rial? Kebersihan. Ya, contohnya tema misalnya kebersihan ya, kebersihan. Nah, sekarang kalau tadi menentukan tema dan temanya tentang kebersihan, kira-kira kalau buat poster gambarnya gambar apa? Silakan angkat tangan. Arka, apa Arka? Gambarnya tentang apa Arka? Apa Arka? Pada tempatnya. Nah, Faidan angkat tangan juga. Nah, Faidan, gambarnya tentang apa, Nak? Tentang? Untuk mengingatkan kayak gitulah. Ya gitulah. Gambarnya apa? Kan tadi tentang kebersihan. Nah, berarti kalau misalnya Faidan gambarnya apa? Hah? Gambar membersihkan sampah. Ya, gambar membersihkan sampah. Nah, Faidan maksudnya orang sedang menyapu atau orangnya sedang membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu adalah gambarnya ya. Coba kalau misalnya gambarnya tentang orangnya sedang membuang sampah di tempat sampah. Kira-kira kalimat di poster yang bagus, kalimat di poster yang menarik, yang pendek saja, kira-kira apa? Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Angkat tangannya siapa? Oh, Kasam. Dari 1 Abdurrahman ada nggak? Buanglah sampah pada tempatnya. Siapa yang mau menjawab? Kita lempar dulu untuk 1 Abdurrahman. Suaranya kecil. Besar suara Nina. Coba kalau misalnya gambarnya orangnya sedang buang sampah. Suaranya kecil. Suara Ustazah. Udah kedengaran? Suaranya kecil, Ustazah. Ustazah, ini buang air kecil. Ya, silahkan. Suara Ustazah kedengaran kan? Belum kedengaran. Belum, Ustazah.
Ya, silakan. Ya. Anu yang diamal. Suara Ustazah sudah kedengaran? Belum. Apa ya bapaknya? Ya. Suara Ustazah sudah kedengaran? Belum Ustazah. Suara Ustazah sudah kan? Udah, tapi masih bergema. Ya. Suara Ustazah sudah kedengaran? Udah. Kita lagi. Sudah kedengaran? Tapi sudah. Waktu keluar sedikit, kita habiskan dulu pembahasannya. Nah, kalau tadi materinya tentang masih kedengaran nggak? Masih. Tadi materinya tentang temanya membuat poster, temanya tentang kebersihan, kemudian posternya tadi tentang orang yang sedang membuang sampah. Kira-kira kalimat yang tepat, yang baik, pendek untuk posternya kira-kira apa? Ayo, kelas 1 Abdurrahman, silakan angkat tangan. Langsung yuk ya, langsung Nabihan kayak ini. Kedengaran suara Ustazah nggak? Oke, Nabhan. Suara Ustazah kedengaran? Kedengaran. Nah, kedengaran. Kita lanjut ya. Saya hilang. Ya, coba siapa tadi? Coba Kasam. Kira-kira kalimat yang baik untuk posternya apa? Jaga kebersihan. Oke, jagalah kebersihan. Good job ya, good job. Nah, jagalah kebersihan. Tadi kan temanya tentang kebersihan. Kemudian gambarnya tentang orang yang sedang membuang sampah. Nah, kemudian kalimat yang tepat di situ adalah jagalah kebersihan. Good job ya. Nah, semua sudah bisa. Kalau misalnya buat poster, bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, insya Allah ya. Kemudian buat poster, alat dan bahan yang digunakan apa aja Ustazah? Pensil warna. Kertas karton ya. Pensil warna. Betul. Ya. Kertas karton.
suruh apa coba? Ada pertanyaan? Ya. Ada. Kasih apa ya? Tugasnya buat itu nah ya. Nanti poster. Nanti buat poster. Nanti disampaikan. Untuk kelas 1 Abdul Rahman nanti menunggu informasi dari ustazanya ya. Benar. Apa warna ini? Nah, jadi nanti untuk kelas 1 Abdul Rahman tugasnya membuat poster. Untuk kelas 1 Abdul Rahman nanti menunggu informasi dari ustazanya ya. Nah, apakah tugasnya sama atau tidak ya? Nanti menunggu informasi dari ustazanya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran ustazah tutup. Sebelum ustazah tutup, coba tepuk semangat. Coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Tepuk. Ada yang tahu nggak tepuk good job? Tepuk jempol. Nantilah tepuk good job Ustaz ajarkan. Tepuk jempol aja. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Good job. Coba ulang. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Ulang serentak bersama-sama ya. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Nah, coba Ustazah mau tanya dulu satu orang aja ya, satu orang yang tercepat. Satu orang yang tercepat, yang bisa menjawab langsung angkat tangannya. Tidak boleh bersuara sebelum Ustazah tunjuk, ya. Tidak boleh bersuara sebelum Ustazah tunjuk. Oke. Nah, coba dari materi yang sudah kita bahas tadi, dari materi yang sudah kita pelajari tentang menjaga kebersihan, tentang bahan alam, tentang membuat poster. Nah, kira-kira bentar ya. Bentar pertanyaannya. Diam semua dulu, Nak. Nah, kira-kira apa ya pertanyaan Ustazah? Kira-kira tema yang paling mudah untuk kalian buat kira-kira apa? Pertanyaannya angkat tangan dulu. Nggak bisa kalau nggak angkat tangan. Angkat tangannya. Nah, untuk kebersihan. Nah, coba dari Azam, apa Azam? Saya keluar. Tema apa yang menurut Azam yang paling mudah? Apa Ustazah jawabannya tadi? Tidak jawab sih. Nah, Faidan, tema apa yang paling mudah? Temanya apa? Membuang sampah. Kalau membuang sampah itu berarti temanya apa? Kalau membuang sampah temanya? Temanya buang sampah. Ya, kurang tepat. Jawabannya sudah betul, hanya kurang tepat. Ayo siapa lagi? Aca. Temanya Aca, tema yang paling gampang, yang paling mudah. Tema kebersihan.
Jawab keputusan. Rial, ulang lagi di Rial. Nah, coba pertanyaan yang kedua. Tiba-tiba dijawab ya. Jangan dulu dijawab kalau belum Ustazah tanya. Kira-kira apa tujuan poster? Angkat tangannya. Angkat tangan. Tujuan buat poster apa? Lihat nama dulu guys. Ibrahim Pasha. Apa Ibrahim Pasha nak? Jawabannya. Apa kameranya nak? Apa nak? Tujuan membuat poster. Apa Ibrahim? Jawabannya. Hasbi angkat tangan. Apa tujuannya Hasbi? Nah, Hasbi angkat tangan. Apa tujuannya? Tujuan membuat poster. Ada sudah tadi Ustazah sampaikan. Oh lupa. Ustazah ulang. Rial. Apa Rial? Ada pesan yang disampaikan. Ada pesan yang ingin disampaikan. Betul sekali ya. Coba pukul. Job. Jempol kanan, jempol kiri, jempol, good job ya, good job ya untuk Rial ya, good job untuk Rial. Nah, jadi tadi tujuan membuat poster adalah ada pesan yang ingin disampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada. Ya, kalau sudah ada, kita akhiri ya. Cepat berakhir. Ya, kita akhiri ya. Ustazah ada Zoom lagi kau Ustazah. Ada sana WR lagi. Yang untuk kelas 1 Jawab WR. Nah, baiklah, terima kasih anak soleh-soleha sudah bergabung di Zoom pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa berkah dan bermanfaat, dan tetap semangat, jangan malas, walaupun kita belajar secara online, malas kan? Karena menuntut ilmu itu sangat penting untuk kita ya, sangat penting, wajib untuk kaum muslim maupun muslimah. Nah, menuntut ilmu itu walaupun di rumah, di kelas tidak sama nah ya, sama. Jadi semangatnya harus sama, tidak boleh di rumah juga ustazah mau malas-malasan. Nah, tidak boleh nah ya, tetap semangat. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang cukup dan istirahat juga ya. Nah, istirahat cukup ya, jangan begadang ya, jangan ada yang bergadang karena sekolah ustazah ya tidurnya jam 9. Namanya kalian tidak boleh tidur di atas jam 9 ya, tidak boleh tidur di atas jam 10. Nah, maksimal setengah 10, minimal jam 9 ya. Nah, ingat ya. Kemudian jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan rohani, ibadah-ibadahnya jangan lupa dilaksanakan, jangan sampai ditinggalkan karena tidak sekolah tinggalkan, jangan ya. Nah, ada mutabaahnya kalian, harus jujur, tidak boleh ditinggalkan. Sebenarnya kalian tidak melaksanakan, tidak boleh nah ya. Benar. Ya. Ya. Apa nak? Nah, sedikit lagi ibadahnya jangan ditinggalkan ya. Nah, harus dilaksanakan sholat lima waktunya, sholat duhanya, mengajinya itu sangat penting untuk dilaksanakan untuk kesehatan rohani kita. Ya baiklah, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri pribadi ustazah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ustazah tutup ya.
Iya. Ya, kalian mau ini siap-siap